Pertama-tama, kami akan memberitahu pengertian dan perbedaan dari CD, DVD, dan VCD. Eits, sebelum kita lanjut, simak baik-baik ya. Sebenarnya apa sih perbedaan yang signifikan dari ketiganya? Tunggu. Sebelum kita mulai dari yang pertama, kalian udah pada tahu belum sih apa itu CD? Pasti udah nggak asing lagi nih di telinga kalian. Sini biar aku jelasin apa sih itu CD. CD adalah singkatan dari compact disc. Alat ini merupakan sebuah disk yang digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan menggunakan sistem optikal. Aku sampai lupa ngelanjutin videonya karena terlalu excited kasih tahu penjelasannya ke kalian. Kita lanjut yuk videonya. Pada umumnya, CD ditemukan dengan ukuran sekitar 120 mm. CD ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan data suara sepanjang 1 jam 20 menit atau suara yang belum dikompres dengan ukuran 700 MB. Selain itu, ada juga CD dengan ukuran mini yang memiliki ukuran beragam, mulai dari 60 mm hingga 80 mm. Pasti kalian penasaran kan sama yang selanjutnya? Yang kedua ada VCD. VCD adalah singkatan dari Compact Disc Digital Video. Sesuai dengan namanya, VCD merupakan sebuah keping CD yang tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan data suara seperti CD, tapi juga bisa untuk menyimpan video. Disk ini pertama kali muncul untuk menyimpan home video yang digunakan untuk mendistribusikan film. Disk ini merupakan disk yang memiliki ukuran standar yaitu 120 mm, seperti optical disc CD pada umumnya. Dan yang ketiga adalah DVD, singkatan dari Digital Versatile Disc atau Digital Modern Disc. Perangkat ini juga termasuk sebagai perangkat optical disc samad dengan dua jenis disc yang sudah dibahas sebelumnya. Jenis penyimpanan ini mulai dibangun di tahun 1995 dan mulai dirilis di tahun 1996. Biasanya DVD ini digunakan untuk menyimpan software dan juga aplikasi komputer yang lainnya termasuk game dan juga file untuk video. Untuk mengetahui isi dari DVD, maka akan dibutuhkan DVD player. CD, VCD, dan DVD adalah bagian dari kelompok media penyimpanan yang dikenal sebagai optical disc. CD, VCD, dan DVD, lalu Blu-ray, yang lebih terbaru adalah beberapa media yang paling terkenal. Optical disc ini menggunakan faktor bentuk yang sama dan perangkat untuk membacanya sama, yaitu laser. Disk ini memiliki bentuk apabila di zoom di mana ada lubang dan area datar berisi data biner sederhana. Lubang mewakili 0 dan sedangkan datar mewakili 1. Laser diarahkan ke disk saat berputar. Ketika sinar laser mengenai area datar, itu memantulkan ke arah sel fotoelektrik yang mendeteksi cahaya. Ketika sinar laser mengenai sebuah lubang, sinar itu tidak dipantulkan ke arah sel fotoelektrik. Dengan ini, cara fotoelektrik dapat menginterpretasikan cahaya laser sebagai data biner yang memantulkan cahaya sama dengan 1, tidak ada cahaya sama dengan 0. Yang digunakan untuk data-data, film, dan lagu-lagu. Nah, berapa banyak dapat disimpan oleh optical disc tergantung pada seberapa kecil lubang dapat dibuat pada disc dan jenis laser yang digunakan untuk membaca kaset atau disc tersebut. Misalnya, Blu-ray menggunakan biru dan DVD merah dan laser inframerah untuk CD. Karena panjang gelombang yang lebih kecil membuat sinar Blu-ray lebih presisi, lebih banyak data dapat disimpan pada area permukaan yang sama, kira-kira 5 kali lebih banyak dari pendahulunya DVD. Ditambahkan ke dalamnya, Blu-ray adalah apa yang disebut optical disc generasi ketiga pada saat penulisan ini. Cakram generasi keempat masih dalam pengembangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari optical disc. Ini adalah bagian dari CD. CD adalah bisa juga disebut dengan cakram padat atau cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Kapasitas CD ini biasanya sekitar 780 MB. Dan yang kedua ini adalah track. Track adalah kumpulan dari sektor yang berada pada sebuah jalur lingkaran tunggal. Besarnya sektor yang ada pada tiap track itu berbeda-beda dari mulai bagian terluar hingga bagian terdalam.
Dan yang selanjutnya adalah laser atau sensor. Laser atau sensor adalah sebuah piringan optikal yang berdiameter 11,81 inci dan dapat digunakan pada kedua sisinya untuk menyimpan video atau film dan dapat diputar kembali dengan laser dan merupakan media penyimpanan data pada cakram optik komersial pertama. Ini adalah material yang digunakan pada CD. CD menggunakan beberapa material. Yang pertama itu ada label, akrilik, aluminium, dan polikarbonat plastik. Sebuah CD dapat menampung informasi hingga 783 MB jika dihitung secara pasnya. CD memiliki diameter 4,8 inch atau sekitar 12 cm. Untuk menampung 783 MB ini, bentuk byte secara individual itulah sangatlah kecil. CD merupakan benda yang simpel yang terbuat dari plastik. Tebal CD adalah 1,2 mm. Sebagian besar dari CD terdapat polikarbonat plastik bersih yang dibentuk dengan injeksi. Saat ini, pembuatan plastik ditekan menjadi microscopic booms atau tonjolan mikroskopik yang diarahkan satu, continuous, dan spiral yang sangatlah panjang dari sebuah data. Ketika polikarbonat yang bersih sudah dibentuk, reflektif aluminium yang tipis akan ditambahkan pada disk yang akan melapisi tonjolan tersebut. Kemudian, akrilik akan disemprotkan ke label aluminium untuk melindunginya. Sebuah label akan diprint di akrilik tersebut. Nah, kalian tahu gak sih cara kerja sebuah CD? Laser akan menyinari lapisan pelindung yang bening. Ketika motor drive di CD player bekerja memutar disk, laser itulah yang berfungsi melacak dan menampilkan data, baik dalam bentuk suara, gambar, ataupun data yang direkam di salah satu sisi CD tersebut. Nah, dari apa yang tadi aku jelaskan, apakah kalian mengerti, teman-teman? Semoga kalian mengerti ya. Nah, sekarang sudah terjawab kan? Berarti masalah selesai. Sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan.